Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Matrix. Hari ini kita akan membahas rumus jarak antara titik dengan garis gitu ya. Agak berbeda. Biasanya kita bahas soal, sekarang kita akan mencari rumus. Misalkan saya punya titik P x1, y1 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jarak titik P dengan garis tersebut berapa gitu ya. Oke, untuk mencari jarak antara titik dengan garis tentu harus jarak paling deket kan ya, nggak mungkin misalkan dari P ke atas sini gitu ya, nggak mungkin, atau dari P ke bawah sini di sini nih gitu ya, nggak boleh ya. Jadi jarak itu harus paling deket gitu ya, harus jarak terdekat itu. Kalau jarak terdekat maka kita tarik aja dari titik P itu, tarik garis yang tegak lurus ke AX plus BY gitu ya. Ini harus tegak lurus gitu ya. Misalkan titiknya adalah titik R di sini. Nah, nanti kita akan cari jarak PR. Gitu ya. Jarak P ke R. Kita nggak bisa langsung, harus menggunakan bantuan garis-garis yang lain. Harus menggunakan bantuan garis-garis yang lain. Nah, dari titik P saya tarik sebuah garis ke atas gitu ya, yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga memotong AX plus BY plus C. Dan saya juga tarik garis yang horizontal atau sejajar dengan sumbu X, sehingga memotong AX plus BY. Misalkan memotong ini di titik Q, ini memotong di titik S gitu ya. Sehingga kita punya segitiga PQS. Oh iya, dan ini tentu PQS akan siku-siku di P. Nah, berikutnya kita akan cari koordinat titik Q dan S. Koordinat titik Q dulu. Koordinat Q. Kita lihat sekarang koordinat titik Q ya. Titik Q itu dengan P dengan Q, P dengan Q, tingginya kan sama ya. Jarak dari sumbu X ke P dengan sumbu X ke Q sama kan ya. Ini kan Y1 ya. Berarti ordinatnya atau nilai Y-nya ya sama dengan Y1. Mirip seperti P gitu ya, ordinatnya Y1. Berarti kita harus mencari X-nya. Dengan cara apa? Mencari X tinggal substitusi nilai Y1 ke persamaan garis ini gitu ya. Jadi kita dapatkan AX1 plus B, aku AX1 sih, AX ya, karena kita nggak tahu ya. Bentar ya. AX plus yang udah ada itu kan adalah Y-nya ya, plus B, Y1 ditambah C sama dengan 0. Jadi kita dapatkan AX sama dengan min B Y1 min C, sehingga X itu adalah min B Y1 min C per A, atau koordinat titik Q itu adalah absisnya min B Y1 min C per A, koordinatnya adalah Y1 gitu ya, itu koordinat titik Q. Lanjut koordinat titik S. Koordinat titik S. Koordinat titik S yang sudah ada apanya nih? Oke, ininya ya. Ini nih adalah X1 ya, X1. Berarti absis P dengan absis S itu akan sama, yaitu X1. Absisnya adalah X1. Mencari Y ini sama, substitusi ke persamaan garis yang ini. Itu ya. Cari absisnya. Maka kita dapatkan A absisnya X1, AX1 ditambah B Y saja plus C sama dengan 0. Kita cari Y-nya ya. Berarti AX1 nya pindah, BY sama dengan AX1 min AX1 min C gitu ya. Oh, belum ada itunya, udah pengen buru-buru. Jadi Y sama dengan kok Y1 sih, Y sama dengan min AX1 min C per B gitu. Jadi koordinat titik S adalah X1, min AX1 min C per B. Itu koordinat titik S. Right. Oke, selanjutnya kita akan cari panjang
Selanjutnya cari panjang. Cari panjang apa sih? Cari panjang. Kita cari panjang PQ, panjang PS, dan panjang QS, gitu ya. Panjang QS kita nanti akan menggunakan dua segitiga lah kayaknya ya, ujungnya tuh. Oke, pertama kita cari dulu panjang PQ. Panjang PQ ya. Misalkan ini Q itu adalah X2. Dan ini adalah Y2. Q-nya kan ini Q-nya ya. Ini P-nya kan udah nih X1 Y1. Kita tahu rumus jarak antara titik dengan titik itu sama dengan, berarti PQ sama dengan Y. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat gitu ya. Oke, langsung kita masukin. X2 nya ini ya, X2 nya ini kurangi X1 nya itu. Min B Y1 min C per A dikurangi X1 nya X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1. Y2 nya ini Y1 min Y1 nya Y1 ya kuadrat. Oke, nah berarti PQ itu sama dengan, ini kan 0 nih ya habis ya. Ini min BY1 min C min AX1 per A. Ini supaya sama penyebutnya. Kayak gini nih. Min BY1 min C per A. Disamain penyebutnya, jadi ini adalah AX1 per A gitu ya. Kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah akar dari AX1-nya saya kedepanin boleh ya. Min AX1 min BY1 min C per A. Tapi ini dikuadrat kan. Ini negatif nih. Yang atas negatif, kalau dikuadratkan jadi positif dong gitu ya. Jadi PQ itu nanti itu sama dengan ya negatif dikuadratkan jadi positif gitu ya. Jadi kayak gini doang. Dikuadratin kuadrat diakarin jadi hilang akar, jadi AX1 plus BY1 plus C per A saja gitu ya. Oke ya, itu PQ. Dengan cara yang sama untuk mencari panjang PS, boleh kalian nanti cari sendiri ya. Dengan cara yang sama maka nanti akan kita dapatkan PS itu S dikurangi PPS. S-nya kali ini ya, S-nya tuh ini misalkan nih sama kalian nanti, ini adalah X2, ini adalah Y2. X2 min Y1 kuadrat tambah Y2 min 1 kuadrat diakarin. Dapatlah nanti PS itu adalah AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan B. Caranya sama seperti mencari PQ. Oke, kita dapatkan panjang PQ dan panjang PS. Gitu ya. Selanjutnya kita akan cari panjang QS. Jadi panjang QS sih boleh Pitagoras sebenarnya ya. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PS kuadrat. Itu ya. Panjang QS itu pakai itu aja gitu ya. Karena dia oke lah, boleh lah kayak gitulah. Jadi QS adalah QS kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah PQ kuadrat ya. PQ sih apa sih tadi? PQ kuadrat tambah P. Iya, PQ kuadrat tambah PS kuadrat. PS kuadrat tambah PQ kuadrat ya. Jadi QS itu sama dengan akar dari PS-nya X1 plus Y plus C per B. PS-nya AX1 plus BY1 plus C per B kuadrat ditambah PQ-nya AX1 plus BY1 plus C per A kuadrat.
Itu ya, kita dapatkan berarti QS itu sama dengan, nih kita kuadratin berarti ya, dan disamakan penyebutnya. Ini jadi AX1 plus BY1 plus C kuadrat gitu ya, per B kuadrat ditambah AX1 plus BY1 plus C kuadrat per A kuadrat. Kita kali silang ya, kita dapatkan akar dari A kuadrat kali AX1 plus B1 plus C kuadrat ditambah B kuadrat kali AX1 plus BY1 plus C kuadrat per panjang A kuadrat kali B kuadrat gitu ya. Ini karena sama nih, AX1 plus B1 plus C kuadrat, saya keluarin. Jadi ini adalah AX1 plus BY1 plus C kuadratnya kita keluarin, dalam kurung tinggal A kuadrat plus B kuadrat difaktorin ya, B kuadrat itu dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah ini kan bisa keluar nih yang ada kuadratnya gitu ya. Jadi AX1 plus BY1 plus C nya keluar dari akar, A kuadrat B kuadrat yang bawah juga keluar dari akar, jadi A kali B. Ini dalam akar tinggal A kuadrat plus B kuadrat gitu ya, adalah panjang QS. Oke, kita tadi itu kan punya ini kan, punya segitiga ini nih, punya segitiga, ini P, ini Q, ini S, dan ini adalah R ke tengah-tengahnya, ke tengah-tengah sini gitu ya, ini ada R. Pakai rumus luas segitiga kan ya. Luas segitiga PQS itu adalah setengah kali alas, alasnya adalah PQ, tingginya adalah PS. Atau boleh juga saya menggunakan alasnya adalah QS kan. Setengah QS kali tingginya adalah RP, berarti ya RP gitu ya. Setengahnya kita coret kan, kita cari jarak PR ya tadi ya, jarak RP ya. Berarti RP sama dengan panjang PQ dikali panjang PS per QS gitu ya. RP berarti adalah PQ-nya. PQ-nya adalah AX1 plus BY1 plus C per A gitu ya, dikali dengan QS-nya AX1 plus BY1 plus C per B kuadrat gitu ya, dibagi dengan QS-nya ini AX1 plus BY1 plus C per AB dikali akar A kuadrat plus B kuadrat. Oh, nice. AX1 plus BY1 nya kita coret ya dengan yang bawah. Ini kan A dikalikan B, A dikalinya ini juga coret, B nya juga coret. Sehingga kita dapatkan RP itu sama dengan, di atas tinggal sisa AX1 plus BY1 plus C. Ini habis, yang ini ya habis nih. Dibagi dengan tinggal ini aja, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Sehingga jarak antara titik P X1, Y1 terhadap garis AX plus BY plus C itu adalah ini, AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Jadi mudahnya tinggal disubstitusi saja. Titik P nya X1 dengan Y1 nya ke persamaan garis AX plus BY, yang dihafalin cuman ini aja, A kuadrat plus B kuadrat, akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana A koefisien X, B koefisien Y dari persamaan garis. Jangan lupa ini dikasih harga mutlak gitu ya. Oke, demikian pembuktian rumus kita. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.